ngelihat suatu masalah tuh pasti ada titik keluarnya gitu. Ada jalan keluarnya, ada sesuatu yang bisa kita raih dari sana, manfaatnya apa. Sama di Paragon itu belajar untuk sabar. Waktu kuliah ngambil jurusan teknik mesin ya. Waktu itu mikirin mau jadi apanya belum kebayang sebenarnya. Karena ini boleh diceritain dulu nggak Mas Riko kayak gimana? Jadi pada saat lagi ngambil kuliah, awalnya pengen teknik kimia sebenarnya. Nah, tapi pada saat lihat passing grade, oh kayaknya masuknya ke teknik mesin nih. Pada saat lihat ke teknik mesin, mendalami di sana dari 4 tahun lah ya, kita belajar bareng sama teman-teman. Tapi ternyata kayak, oh tertarik juga gitu sama berbagai pelajaran di teknik mesin, dari alur berpikirnya. Akhirnya coba ngelihat juga berbagai opportunity, akhirnya oh oke, kebayang nih saya pengen jadi orang yang kayak gimana. Tapi awalnya belum. Semakin kesini, semakin ngelihat suasana, opportunity, jadi semakin tahu apa yang didapat. Jadi pada saat itu ngelihat jualan kenapa gitu ya, karena kan ini ada suatu opportunity, karena saya juga orangnya suka explore hal baru, suka explore berbagai sesuatu yang tadinya nggak pernah dicoba, tapi ngelihat orang lain itu melakukannya tuh kayaknya happy banget. Dan saya ngerasa saya juga kayaknya bisa jualan gitu kan ya, nggak hanya sate Padang waktu kuliah, tapi saya juga jualan kayak kaos. Kalau di ITB tuh ada kayak kaos putih buat lagi osjur, cari vendornya dari sana terus jualan, itu laku loh, 100 kaos dan lain sebagainya. Cara ngatur waktunya sebenarnya dengan time management yang baik, karena kan di mesin itu berbagai pelajarannya ujian sampai malam, kita kuliah sampai sore. Nah pada saat ngeluangin waktunya kapan, itu di Sabtu dan Minggu gitu Mas Riko. Sabtu dan Minggu, terus di sela-sela lagi kuliah, lagi berinteraksi sama teman-teman, nanyain nih, kalian tuh butuhnya apa ya kalau misalkan jualan. Terus kayak ngelihat, ih jualan makanan kayaknya happy deh. Nah pas jualan makanan itu karena ngelihat opportunity ada di Alfamart tadinya. Dibuka tuh boleh jualan apa aja kayak yang ada di tenda-tenda gitu kan di depan Alfamart. Ya udah coba jualan aja di sana. Ternyata laku. Dan alhamdulillah sate Padangnya sampai juga ke luar negeri kan. Berhasil lah. Tapi udah nggak dilanjutin sekarang. Jadi lebih ke arah, oh ya udah coba aja explore hal baru, cari temen yang baru, cari opportunity yang ada, kenapa enggak gitu. Jadi autoimun saya tuh agak berat, nggak agak berat ya, berat sih. Karena keluar darah dari mata, keluar darah dari kepala, dari hidung, waktu itu dari mulut. Nama autoimunnya ITP. Jadi itu tuh adalah idiopathic thrombocytopenia purpura. Jadi intinya autoimunnya itu memang memiliki trombosit di luar rata-rata orang normal. Orang normal itu kan 150.000 sampai 400. Diriku itu pasti kurang dari 100.000. Nah, perasaannya gimana waktu itu? Dulu tuh kan emang apa ya, jadi sporty woman lah ya. Jadi kayak basket iya, jadi pemain utama, futsal iya, badminton iya, volley iya, semua olahraga tuh dilakuin. Tapi semenjak didiagnosa penyakit itu, diriku tuh nggak boleh capek-capek gitu. Jadi kayak rasanya lagi kuliah di teknik mesin yang hektik, terus jualan, terus sakit, lagi osjur lagi kan. Sedih sih rasanya, sedih banget. Kayak ngerasa di titik terendah hidup gitu loh pada saat itu, kayak wah semua yang gue suka kok kayaknya tiba-tiba diambil gitu kan. Tiba-tiba kok kayaknya jadi kayak orang yang merasa useless banget. Bahkan waktu itu sakit sampai masuk rumah sakit 5 kali loh Mas Riko. 5 kali masuk rumah sakit dengan pengobatan yang mahal banget waktu itu. Karena alhamdulillahnya ada dibantu sama kantor ayah ya, almarhum ayah. Itu parah banget sih, kayak ngerasa, aduh aku berguna nggak ya? Atau aku harus mati gitu saat ini, itu sampai di titik kayak gitu. Tapi akhirnya, tapi kayaknya harus bisa deh kita fighting. Akhirnya kayak ngebuat YouTube juga kan sekarang. Ngemotivasiin teman-teman, karena dengan penyakit ini tuh sebenarnya kita bisa loh hidup bareng-bareng sama autoimun kita. Kenapa sih kita nggak nyoba dengan hal-hal yang baru, cari opportunity, kita bisa sembuhnya dari mana, terus
Kita coba cari pengobatan alternatif, banyak banget, kayak hampir diriku tuh didiagnosa ITP 2011. Dan minum obat terus-terusan setiap hari sampai akhirnya lepas obat itu di tahun 2016, 5 tahun. Dan gak hanya itu aja Mas Riko waktu itu, perasaannya ya, karena minum obatnya itu pasti menimbulkan suatu bentuk fisik yang berubah karena kita jadi moon face. Aku tuh jerawatan banget dulu, parah sih. Nanti bisa dilihat fotonya kali ya. Jerawatan banget, parah, gendut banget, gak dikenal, matanya sipit. Itu tuh kayak, wah, hidupku tuh udah di lowest point sih waktu itu. Tapi akhirnya bangkit lagi sedikit demi sedikit dan sampai sekarang. Keinginanku untuk sembuh dan emang pengen bisa membuat sesuatu yang lebih berguna bagi Indonesia sebenarnya. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena penyakit ini tuh pada saat lagi searching ya, jadi kan didiagnosa penyakit, searching lah ya di berbagai Google, ini penyakit apa, nggak tahu sama sekali, karena memang idiopatik, itu tuh jadi sel-selku itu memakan trombositnya sendiri. Nah, kok aneh banget gitu kan ya, kayaknya bisa deh ini sembuh gitu. Akhirnya coba cari berbagai alternatif, oh karena rasanya pengen tahu, pengen sembuh, pengen berguna buat bangsa Indonesia. Misalkan nih nanti kalau aku sembuh, ada experience-ku kan, dan bisa didengar sama berbagai orang, jadi bisa memotivasi orang. Jadi hidupku tuh kayak pengen, gue bisa loh, gue aja bisa, kenapa teman-teman juga pasti bisa gitu. Yang misal menghadapi penyakit yang kayak gini juga, atau menghadapi sesuatu yang critical point banget di hidupnya, itu kita juga pasti bisa berada di zona yang harusnya kita bisa fighting gitu. Gitu sih Mas Riko. Awalnya enggak sih ya, awalnya tuh enggak ada bayangan bisa secepat ini jadi leader yang baik. Cuma mimpiku itu besar, karena mimpiku itu emang pengen jadi CEO. Pengen banget kayak gitu kan, pengen jadi CEO, tapi untuk kesana kan pasti harus ada berbagai staging yang kulakukan. Jadi leader yang baik, belajar dari buku, masuk dari teknik mesin ke HR itu juga, aduh itu sesuatu yang sangat berbeda kan. Ya belajarnya itu dari malam, orang lain gak belajar ya diriku belajar. Orang lain gak bertanya, diriku akan menjadi orang pertama yang akan bertanya di kelas. Orang lain tidak memiliki sesuatu yang unik gitu ya, aku akan mengerjakannya dengan berbeda. Nah, jadi kebayangnya adalah mimpi besarku dulu, kebayangnya di Paragon adalah diriku pengen banget berguna, yang tadi ya bisa memotivasi orang, bisa nge-empower orang, bisa ngebuat suasana juga lebih menyenangkan. Itu yang ada di pikiranku gitu loh Mas Riko. Nah, karir akan follow kita. Karir itu akan nge-follow apa yang akan kita lakukan kan harusnya. Kita udah melakukan yang terbaik, pasti dong Allah dan semesta gitu ya, pasti akan juga membalas kita dengan sesuatu yang baik pula. Dan ya sampai di titik ini sih berarti ya. Gak nyangka sih. Kayaknya lebih dewasa ya, lebih dewasa. Dulu tuh pas lagi di teknik mesin, omonganku tuh cepet banget. Kadang orang suka nggak ngerti gitu diriku ngomong apa. Sekarang udah lebih terstruktur. Tadi ya lebih dewasanya dalam hal ngelihat suatu masalah tuh pasti ada titik keluarnya gitu. Ada jalan keluarnya, ada sesuatu yang bisa kita raih dari sana, manfaatnya apa. Sama di Paragon itu belajar untuk sabar. Kenapa sabar? Karena akan banyak challenge kan di dunia kita gitu. Gak di Paragon aja, di dunia semua orang gitu pasti akan ada challenge, akan ada berbagai sesuatu yang tidak jelas gitu kan. Diriku belajar untuk sabar sih, dan kayaknya ya dari tahun ke tahun tuh jadi lebih dewasa, jadi lebih sabar ngadepin misalkan masalah apa ya, masalah-masalah mungkin dengan temen, dengan keluarga gitu ya, itu tuh jadi kebawa. Jadi nilai-nilai di Paragon tuh kayak kesabaran, make things happen-nya itu ada.
Tapi ini benar sih, aku merasa itu dan merasa jadi lebih ya wise kali ya sekarang. Gitu. Ayahku sih, almarhum ayahku. Jadi ayahku itu orang yang sangat tangguh sebenarnya kan. Sedih nih, agak sedih nih. Ya dengan ketangguhan dia itu bisa ngelakuin sesuatu gitu kan. Aduh maaf ya Mas Riko jadi nangis. Bisa ngelakuin sesuatu dan make things happen-nya tuh jadi gitu. Jadi dari sana belajar sih. Gitu. Jadi buat nangis loh ini loh. Nggak ada di skenario loh sebenarnya. Lebih ke terima kasih kali ya, karena udah ngebentuk diriku seperti sekarang, udah membersamai juga, udah mengajariku untuk kayak belajar aja, belajar terkait dengan hal baru tuh nggak akan sia-sia gitu. Terus satu lagi yang kulihat juga sama ayahku adalah beliau itu relationship ke semua orang di level apapun itu tuh bagus banget. Jadi kayak misalkan level security, level udah di atas gitu ya, itu tuh emang kejaga banget. Dan itu yang kurasakan dan pengen banget berterima kasih. Karena mungkin itu juga ngajarin diriku biar bisa bersosialisasi dengan lebih baik lagi. Mereka kan adalah keluarga intiku kan pasti ya. Support system bagi diriku juga. Kenapa bisa berdiri tegar gitu ya. Sampai sekarang tuh lebih ke arah mereka tuh mendukung aku apa adanya dan membersamaiku gitu loh Mas Riko. Jadi kayak ya udah ini diriku kan dipanggilnya mamah ya. Ya udah mama punya cita-cita ini, kita ngebantuinnya kayak gini, suamiku juga turut ngebantu kan. Jadi itu adalah salah satu support system yang sangat lah menurutku berharga sih bagi diriku ya. Sehingga jadi kayak oke, kita pasti bisa melakukan semuanya gitu. Tantangan apapun tuh pasti ada suatu jalan keluar gitu. Apa ya? Ya tetap apa adanya sih, tetap apa adanya. Jadi keluarga yang semakin harmonis, semakin mendukung satu sama lain. Nanti buat Amira kalau udah gede gitu ya, jadi orang yang lebih bijaksana dari mama sih. Kalau udah gede kan bisa jadi ditonton. Terus kalau untuk suami adalah ya terima kasih juga karena udah mendukung sampai sejauh ini. With Paragonian ya, ada sih, ada satu. Jangan pernah berhenti belajar. Tapi ini benar sih, jangan pernah berhenti belajar karena sesuatu itu tuh pasti akan berubah kan. Sesuatu berubah, sesuatu nggak jelas. Sesuatu tuh juga di luar asumsi kita dan jangan pernah berasumsi sih. Nah untuk itu makanya Paragonian dan bangsa Indonesia tuh ketika ada masalah coba ditanyain dan dieksplorasi lebih lanjut gitu ya. Apa itu masalah sebenarnya dan coba cari pembelajaran yang sesuai gitu. Karena diriku walaupun sampai sekarang tetap belajar hal baru lagi dan itu semangat yang pengen dibawa ke bangsa Indonesia sama Paragonian.